Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bagaimana kabar Anda semua hari ini? Saya berharap di tengah pandemi corona yang masih berlangsung ini, kita semua tetap menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kebutuhan atau kepentingan yang sangat mendesak. Pakai masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak ketika di tempat umum. Oke, kali ini kita kembali bertemu dengan materi bimbingan dan konseling. Untuk video kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah etika pergaulan dengan teman sebaya. Tujuan dari layanan klasikal kali ini, layanan klasikal dengan model pembelajaran jarak jauh, tujuannya adalah kita dapat memahami norma-norma dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan juga sesuai dengan norma agama. Anak-anak, saat ini Anda adalah masuk dalam kondisi atau dalam tahap masa remaja. Biasanya masa remaja ini adalah cerminan kita ketika kita dewasa besok. Nah, dalam pergaulan yang harus kita perhatikan adalah sopan santun, tata krama, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak dari teman kita. Jadi tujuannya untuk memilih teman itu untuk memilih teman adalah kita dapat menjaga persaudaraan, kita punya teman, kemudian memberi manfaat pada diri kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah membawa maslahat atau kebaikan bagi diri kita. Oke, ini adalah definisi dari pergaulan remaja. Oke. Ya, di sini ada juga pengaruh teman, pengaruh negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu menjadi racun bagi perkembangan remaja. Dalam menjaga hubungan pertemanan, terhadap banyak kejadian permasalahan yang muncul. Jadi karena remaja saat ini beda dengan remaja zaman dahulu, dengan semakin canggihnya IT, semakin canggihnya teknologi, kemudian kita bisa mengakses apapun yang ada di dunia ini. Kalau teman kita jelek, maka kita juga akan ikut jelek. Kalau teman kita baik, insya Allah kita juga akan ikut baik. Jadi peran teman di sini, peran teman ini sangat berbahaya sekali, atau sangat menentukan sifat dari kita. Kemudian etika pergaulan. Nah, jadi yang dimaksud etika pergaulan di sini adalah sopan santun dalam pergaulan sesuai dengan situasi dan keadaan kita, serta tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat maupun norma agama. Oke. Kemudian pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau sekelompok teman sebaya. Nah, karena kita di sini tercatat sebagai siswa, masih tercatat sebagai siswa SMK Ma'arif Enomanto, maka kalau memilih teman, hendaknya teman yang juga masih usia sekolah. Jangan sekali-kali memilih teman yang tidak sekolah. Kita paling tidak nanti kalau teman kita itu masih seperti kita masih sekolah, sedikit banyak akan membawa manfaat untuk diri kita dan menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif.
Oke, ini adalah kajian psikologis dari pergaulan. Ya, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani, kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan sosial. Jadi kita perlu bergaul, satu karena akan ada pengakuan sosial. Kemudian kita perlu pergaulan, berteman karena kita butuh saudara, butuh cinta kasih. Kemudian kita butuh teman karena kita ingin memiliki rasa aman, ingin perlindungan. Kemudian kita butuh teman karena kita butuh bebas. Kemudian yang terakhir, kita butuh teman ini karena kita butuh harga diri atau pengakuan dari orang lain. Oh, itu loh temannya si A. Oh, si A itu anaknya itu rajin sholat. Berarti pasti si B ini yang juga teman si A pasti juga rajin sholat. Nah, itu ya. Jadi salah satu contoh pengakuan atau harga diri ya dari orang lain seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah manfaat dari persahabatan. Ini adalah beberapa manfaat dari teman atau persahabatan, okay. Jadi menambah rasa keakraban, kemudian saling tolong menolong. Semakin banyak teman, maka semakin banyak juga orang yang akan peduli dengan kita, yang akan memberi pertolongan kita jika kita memiliki atau menemui permasalahan. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Okay. 10 langkah menjalin persahabatan. Jadi yang harus kita perhatikan bagaimana persahabatan kita, bagaimana pertemanan kita dengan orang lain ini bisa langgeng, bisa kekal. Maka 10 langkah ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hargailah sahabatmu. Oke, jadi jangan hanya bersahabat demi kesenangan. Oke, jadi jangan sampai memilih sahabat itu untuk mengambil kesempatan atau hanya ketika sampai senang saja. Ya, merasa senang saja, kemudian memilih sahabat si B contohnya. Jadi jika ini terjadi, maka sampean bukanlah sahabat yang sejati. Karena apa? Karena ada pamrih tadi itu loh. Ya, karena sampean senang jika berteman dengan dia. Mungkin dia itu memiliki sepedanya bagus, uang sakunya banyak. Kemudian, saya tak berteman dengan ini saja loh. Tidak boleh seperti itu. Karena ada maksud dibalik persahabatan tersebut. Oke. Yang kedua, saling memberikan dorongan, saling menyemangati, saling memberi motivasi. Ya, karena sahabat sejati selalu saling menyemangati dan selalu memberi dorongan supaya mereka bisa bersama-sama dapat menjadi yang terbaik. Jadi sahabat sejati adalah sahabat yang bisa memotivasi, kemudian sahabat yang mau kita ajak untuk maju sama-sama, tidak saling menjegal, tidak saling menjatuhkan. Nah, itu baru yang namanya sahabat sejati, saling memberikan dorongan dan motivasi. Yang ketiga adalah bersedia memaafkan. Biasanya gini, kita sudah bersahabat cukup lama, kemudian sahabat kita tersebut, teman kita tersebut melakukan satu saja kesalahan, kecil saja kesalahan pada
diri kita. Nah, kemudian dengan kesalahan kecil tadi kita kita merasa kita merasa dirugikan, kita merasa disakiti. Nah, itu tidak baik seperti itu, karena lebih banyak kebaikan yang telah diberikan oleh sahabat kita daripada satu hal kecil kesalahan yang diperbuat pada diri kita. Ya, disinilah ya perlunya kita saling memaafkan, bersedia memaafkan. Jangan sampai hal kecil kemudian merusak persahabatan kita. Jadi kita harus saling memaafkan, bisa memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh sahabat kita. Mungkin dia khilaf atau ya tidak sengaja menyinggung perasaan kita contohnya. Oke. Ini. Maafkan kesalahan yang diperbuat oleh sahabatmu dan jangan biarkan luka merusak persahabatan kita. Oke, yang keempat, jangan tinggalkan sahabatmu. Jangan biarkan sendiri setelah dia melakukan kesalahan. Oke, ini loh ya. Orang yang melakukan kesalahan, sahabat kita yang melakukan kesalahan, atau sahabat kita ada yang berbuat tidak baik, kita jangan buru-buru untuk meninggalkannya. Oke. Jadi kita harus saling memotivasi, memberikan dukungan, memberikan arahan agar sahabat kita dapat berubah ke hal yang lebih baik. Oke. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Disinilah perlunya kita saling memotivasi, mengingatkan antara kita dengan sahabat kita. Jika dia bersalah, dia melakukan kesalahan, jangan langsung kita tinggalkan, tapi tetap berikan mereka arahan dan dukungan. Oke. Yang kelima, anak-anak yang tidak kalah pentingnya adalah ini. Jadilah sahabat yang dapat diandalkan. Nah, jadi sahabat dapat menempatkan diri pada posisi konsisten antara ucapan dan perbuatan. Jadi yang dipercaya oleh orang adalah ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita itu membuat orang lain tersinggung. Yang keenam, jangan mengontrol sahabatmu. Oke. Jadi ketika kita mempunyai teman, ketika kita bersahabat, jangan berharap dia itu selalu di samping kita. Jangan berharap dia itu selalu siap di samping kita. Karena yang namanya orang, yang namanya teman, setiap orang itu memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Baik itu kesibukan ketika di rumah, kesibukan dengan ketika di sekolah, dan kesibukan lainnya di masyarakat. Yang ketujuh, bergembira saat senang maupun susah. Selalu ada di saat senang maupun susah. Jangan hanya ada saat senang saja. Jadi ketika kita mempunyai sahabat, kemudian sahabat kita itu ada permasalahan seperti tadi ya yang saya sampaikan di awal, jangan langsung kita tinggalkan. Jangan hanya mau bersahabat ketika senang saja. Sahabat sejati adalah sahabat yang ada pada waktu senang maupun susah. Oke, yang kedelapan adalah hargailah dia apa adanya. Ingat,
Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kita harus belajar menerima sahabat kita sesuai dengan kondisi yang dia miliki. Apapun ya, apapun kelebihannya, kemudian dia pasti masih punya kekurangan. Nah, jadi kekurangan apapun yang dia miliki oleh sahabat kita, pasti di situ dia masih mempunyai kelebihan. Jadi kita harus belajar menerima sahabat kita itu apa adanya, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Oke, yang kesembilan, menjaga rahasia dari sahabat kita. Ada kalanya kan kita sering saling curhat dengan sahabat kita. Kemudian di situ pasti ada rahasia dari sahabat kita. Ini jangan sampai rahasia atau masalah dari kesalahan, kelemahan sahabat kita ini sampai terekspos ke masyarakat, ke orang lain. Di situ nanti kita harus berusaha menjaga rahasia, menyimpan rapat-rapat rahasia dari sahabat kita. Jangan pernah membuka aib sahabat. Pandailah menjaga rahasia. Oke, yang ke-10, jika persahabatan kita ingin kekal, ingin langgeng, jangan pernah paksakan kehendak. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan hanya karena kita beda persepsi. Jadi di sini perlunya dialog untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jangan sampai kita itu memaksakan kehendak. Mungkin ada satu yang tidak cocok dengan sahabat kita, ya kita terima saja. Mungkin jangan sampai ini membuat kita merasa sakit hati atau merasa kita tidak dihargai oleh sahabat kita. Oke anak-anak, selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Yang perlu diperhatikan ketika kita memilih teman. 1. Usahakan memilih teman yang berakhlak baik. Ataupun kalau teman kita tidak berakhlak baik, belum baik, kita bisa mengubahnya berakhlak baik. Jadi kalau bisa cari teman yang berakhlak baik. Kalau lebih baik lagi, kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, kemudian kita bisa merubah akhlak sahabat kita menjadi baik. Yang kedua, berteman dengan yang memiliki semangat belajar tinggi. Ingat, karena kita masih seorang siswa, maka kita tidak lepas dengan yang namanya belajar. Jadi kalau kita berteman dengan anak yang sudah tidak sekolah, anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah, masalahnya di sini adalah ketika kita belajar, pasti dia tidak belajar. Ketika kita sekolah, pasti dia tidak sekolah. Biasanya hal-hal negatif itu mudah merasuki kita, mudah meracuni diri kita. Ayo kita gak sekolah saja. Ayo kita gak usah belajar lah, ikut saja. Nah, ini adalah contoh ketika kita berteman dengan anak yang tidak sekolah. Kemudian yang ketiga, sikap saling membantu, memberi saran. Jadi ini sangat penting sekali, terutama dalam pembelajaran, dalam hal belajar, saling membantu, memberi saran, memberi masukan tentang kesulitan-kesulitan belajar. Kemudian yang keempat, saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Biasanya kan ada di sekolah itu kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang kelompok tersebut terdiri dari beberapa anak. Di sini kita tidak boleh saling menjatuhkan antar kelompok. Dalam satu kelompok
dengan kelompok yang lain, harus saling menghormati, saling menghargai. Ini. Yang kelima, sikap solidaritas. Oke, solidaritas sesama teman kita. Yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Oke. Jadi kalau ada sahabat kita yang sampai melakukan hal-hal yang negatif, melanggar norma agama, kita harus saling mengingatkan. Oke. Jadi jangan sampai kelompok kita, sahabat kita ada yang berbuat hal yang buruk, hal berbuat tidak baik, melanggar norma agama, terus kemudian kita ikut-ikutan, kita ikut di situ, nama kita dicatut di situ. Oh, itu temannya si A. Oh, itu nggak sering-sering tidak sholat. Oh, temannya si B, itu nggak pernah sholat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, jadikanlah kelompok persahabatan kita itu sebagai wahana untuk belajar bersama, berdiskusi pelajaran, kemudian tugas-tugas sekolah. Karena saat ini pembelajarannya masih dalam yang metode pembelajaran jarak jauh, kita bisa memanfaatkan grup-grup yang ada, baik itu grup WA kelas, grup WA pelajaran, atau grup-grup yang grup sosmed lainnya, untuk saling berinteraksi atau saling berkonsultasi mengenai tugas-tugas yang telah diberikan oleh sekolah. Itu anak-anak materi untuk pertemuan PJJ kali ini tentang bagaimana kita bersahabat, bagaimana persahabatan kita agar bisa langgeng, kemudian bagaimana kita memilih teman yang baik. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini membawa manfaat untuk kita. Sebelum nantinya Anda mengakhiri materi yang saya sampaikan, sebelum sampai mengakhiri untuk tayangan ini, marilah kita berdoa agar apa yang materi yang saya sampaikan tadi membawa manfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.